Fenomenanya ini menimbulkan pertanyaan, apakah praktek ini sesuai dengan prinsip-prinsip agama ataukah hanya mengkapitalisasi agama untuk keuntungan materi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Bisnis sholawatan yang dilakukan oleh para habaib berakidah kastanisasi rasis penyembah berhala nasab yang mengklaim secara sepihak tanpa landasan ilmiah yang kuat, mengaku memiliki silsilah biologis garis lurus laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW melalui Imam Husain bin Ali, seringkali menjadi perdebatan yang kompleks terkait etika, moralitas, dan dampak sosialnya. Fenomenanya ini menimbulkan pertanyaan, apakah praktek ini sesuai dengan prinsip-prinsip agama ataukah hanya mengkapitalisasi agama untuk keuntungan materi? Dalam tulisan kali ini kita akan menjelajahi dinamika bisnis sholawatan para habaib yang bersifat mengkapitalisasi agama. Pertama-tama perlu dipahami bahwa sholawat merupakan doa atau pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki makna spiritual dan keagamaan yang dalam bagi umat Islam. Namun, ketika sholawat dijadikan sebagai objek bisnis, muncul pertanyaan mengenai kemurniannya. Apakah tujuan sejati dari sholawat ini? Adakah mendekatkan diri kepada Tuhan ataukah hanya sekedar sebagai alat untuk mencapai keuntungan secara finansial? Yang menjalankan bisnis sholawat seringkali memiliki alasan tersendiri. Mereka mungkin melihatnya sebagai cara untuk memperluas dakwah mereka atau sebagai sumber pendapatan yang sah. Namun perlu dicatat bahwa dalam melakukan bisnis ini mereka harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika agama seperti kejujuran, keadilan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai spiritual. Walaupun sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa tarif sekali manggung ada yang nilainya puluhan bahkan hingga ratusan juta rupiah. Tergantung fasilitas paket yang lengkap atau paket hemat. Tergantung yang kelasnya senior, nasional, atau yang masih junior lokalan. Argumen kritis menyatakan bahwa komersialisasi sholawat cenderung mengarah pada distorsi makna dan nilai-nilai religius. Ketika sholawat dijadikan sebagai produk komersial, risiko terjadinya pemaknaan yang dangkal atau bahkan penyalahgunaan demi keuntungan finansial menjadi lebih besar. Hal ini dapat merusak esensi dari ibadah tersebut dan menimbulkan kesan bahwa agama hanya menjadi alat untuk mencapai kepentingan dunia semata. Tujuan utama media sholawat yaitu menanamkan kecintaan kepada Nabi demi berwasilah agar dapat mentauladaninya. Seketika runtuh semata hanya untuk jualan nama Nabi dan menjadi alat mencari nafkah dari mereka yang mengaku keturunan Nabi
tanpa mengkapitalisasi nasabnya, siapapun berhak ragu bahwa majelis sholawat dari para habib ini layak jual dan digandrungi umat. Di sisi lain ada juga pandangan bahwa bisnis sholawat dapat membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi para penggiat seni dan budaya Islam. Melalui bisnis ini mereka dapat mengembangkan kreativitas mereka dalam berkarya dan memperkenalkan keindahan seni sholawat kepada masyarakat luas. Secara budaya, siapa saja berhak membuat karya terbaik dan berkompetisi secara fair. Dan sebagai penggiat seni yang bergantung nafkahnya dari kesenian, maka masyarakat yang berhak menilai mana yang lebih layak jual. Walaupun kini penilaian itu menjadi bias dan tercemari oleh embel-embel lain, misalnya dengan doktrin majelis sholawat akan lebih afdol bila dilantunkan oleh cucu Nabi sendiri, beda bila oleh orang ajam dan awam. Kita pernah mendengar doktrin bahwa cucu Nabi akan lebih cepat terkabul doanya, lebih besar pahalanya bila berbuat kebajikan, dan bila bersholawat lebih cepat dibalas salamnya oleh Nabi sendiri dibandingkan oleh yang bukan keturunannya. Andai Nabi sepilih kasih itu hanya melihat cover manusia, tidak melihat ketulusan hati dan derajat ketakwaan, maka apakah masih pantas menyandang kekasih Tuhan? Pada akhirnya doktrin yang rasis akan membawa keburukan dari segala dimensi, termasuk stigma kepada manusia agung atau ras yang dibanggakan tersebut. Yang asli keturunan Nabi saja akan menjadi hina bila rasis, apalagi yang palsu dan imitasi. Dalam menghadapi fenomena bisnis sholawat yang mengkapitalisasi agama, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan seimbang antara kepentingan spiritual, moral, dan ekonomi, yaitu antara lain: pertama adalah autokritik dari pelaku. Penting para habaib dan pelaku bisnis ini untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang murni serta memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut. Lalu ditekankan kewaspadaan regulator. Selain itu, peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi praktek bisnis semacam ini juga sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan distorsi makna agama demi keuntungan pribadi atau kelompok. Selanjutnya, kesadaran konsumen, para penikmat majelis sholawatan yaitu masyarakat luas, wajib introspeksi, memahami makna tujuan sholawat adalah menjadi media mencintai dan mentauladani Rasulullah Muhammad SAW. Selain tontonan, substansi tuntunan harus diutamakan. Tanpa kesadaran itu, majelis sholawatan hanya sekedar konser hura-hura semata. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.